Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada Bapak Dewan Juri, dan kepada saudara-saudaraku semua yang telah hadir di ruangan ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan kita kembali di sini pulang dalam keadaan selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, nama saya Yudi Astono. Saya petani beras merah organik. Biasanya saya menanam beras merah dan beras hitam organik, Pak. Di samping itu, untuk mencari tambahan sebagai petani, saya juga berternak entok, bebek, Pak, ayam. Sehingga saya membutuhkan suatu alat. Kalau dalam kita mengolah organik itu, kebanyakan kita memanfaatkan limbah yang ada di pasar, Pak. Saya sendiri tuh 2 hari sekali ambil limbah sayuran, cacing, selada apa di pasar, dan biasanya itu suka saya rajang gitu, Pak, untuk dipecah-pecah gitu. Tapi akhirnya saya coba untuk membuat alat yang sesederhana mungkin, yang semurah mungkin. Jadi alat ini terbuat dari ember cat, Pak. Kalau kita bekas cat, ini paralon, dari hampir semuanya itu 90% kita dari limbah, Pak. Ini dari sanyo bekas, dan ini kayu, Pak. Jadi alat ini ada 2 putaran, Pak. Ada bisa bantu? Ada sendiri atau ada? Gimana, Pak? Ada teman atau yang bisa bantu? Backup biar kan? Ya, kita lakukan. Ntar yang dicacah masalahkan kabel. Ada, Pak. Jadi alat ini kalau untuk sayuran, saya cukup masukkan ini aja, Pak, dari gulungan yang pertama, Pak. Sorry. Jadi kalau untuk sayuran, saya pakai gulungan yang pertama ini, Pak. Jadi langsung jatuh. Terus kalau untuk jagung, saya pakai gilingan yang kedua, Pak. Nggih, Pak, dari bekas besi siku, Pak. Nggih, jadi semuanya dari limbah, Pak. Jadi ini. Nggih. Jadi kita turunkan. Jadi sepintas alat ini jagungnya, Pak, jadi habis dihantam dari putaran pertama, mereka turun ke bawah, dihantam lagi oleh putaran yang kedua. Jadi 2 kali putaran jagungnya.
Eh, saya tambahkan lagi Pak. Jadi, gih, kenapa saya dua alat jadi satu ini Pak? Karena kalau saya untuk membuat makanan ternak misalnya kambing itu cukup dengan satu olahan itu kompos atau cacahan jagung, cacahan sayuran sama cacahan jagung tadi udah terjadi satu, terkumpul menjadi satu, tinggal saya nambahin uutnya Pak, bekatulnya. Gitu. Jadi untuk protein jagungnya, untuk saya pakan entok atau pakan ayam itu sudah tercampur. Jadi karena kalau kita beli itu mungkin komposisinya kurang bagus, jadi kalau ini saya bisa bikin komposisi sendiri. Biasanya satu karung limbah itu kalau untuk pakanan ternak itu kurang lebih 20 kilo, saya bisa pakai jagungnya cuma 1/4 Pak, proteinnya saya tambahin 1/4. Itu yang udah saya praktekkan. Entok itu bisa 2 bulan sekali Pak. Setelah dia netes, saya kasih itu sayuran limbah itu dengan campuran jagung dan uut, itu entok 2 bulan sekali udah mulai bisa bertelur kembali gitu Pak. Jadi proteinnya itu langsung, jagungnya itu kita bikin sendiri, kita olah sendiri di sini gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita pengolahan komposnya Pak, itu kalau kita ambil dari pasar itu biasanya masih utuh Pak. Sehingga dengan alat mesin ini, misalnya kurang lebih 2 karung limbah dari pasar itu, dengan alat ini kita bisa mencacahnya cukup 15 menit Pak. Dengan 15 menit cacahan itu otomatis memudahkan untuk terjadinya percepatan fermentasi Pak, untuk supaya dia cepat menjadi kompos dan untuk penambahan organik atau pupuk di dalam pertanian itu Pak. Dimana kalau kita pengolahan pakai kompos ini Pak, yang biasa saya lakukan sebagai petani beras merah itu, kalau biasanya kita itu pakai kimia itu urea, TSP, KCL itu kurang lebih untuk 1000 meter itu kurang lebih 50 kilo Pak. Tapi dengan kita tambahkan kompos ini bisa berkurang atau mengirit daripada pembiayaan untuk beli pupuk kimia itu Pak. Sehingga kita lebih mudah, karena kita lebih mudah untuk mempraktekkan membuat kompos, sehingga kita lebih mudah untuk bertanamnya lebih semangat karena kita tidak terlalu banyak dengan bahan kimianya Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya terangkan mengenai alat yang saya bawa ini. Jadi alat ini memang saya bikin sesederhana mungkin, semudah mungkin, dan mudah dipraktekkan oleh petani-petani di lapangan, dan mudah untuk dicontoh. Karena petani itu lebih senang kalau mereka itu yang mudah untuk dilakukan. Itu petani biasanya lebih interaksi gitu Pak, lebih tertarik. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video nggak Pak? Videonya? Ya. Ada Kang. Perkenalkan, nama saya Yudi Astono, perwakilan dari Kota Sukabumi. Izinkan saya akan memperkenalkan alat pencacah limbah sayuran dan juga alat pencacah jagung. Jadi alat ini mempunyai 2 fungsi dalam bekerjanya. Bisa untuk mencacah sayuran yang akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling bawah, dan jagung untuk alat penggiling atas. Jadi ada 2 alat penggiling, di mana fungsi daripada alat pencacah itu
Satu, sebelum saya mempunyai alat ini, saya untuk bikin kompos dan untuk makanan ternak ayam, bebek dan ayam itu saya biasanya saya rajang, saya potong-potong pakai pisau. Dengan alat ini saya lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis, dan hasilnya pun sangat bagus. Sehingga kalau saya untuk pupuk kompos, sayuran ini saya masukkan ke dalam ini sehingga akan terpotong-potong menjadi kecil. Dan apabila untuk makanan ternak, di samping ini kita masukkan terpotong-potong kecil, langsung kita juga bisa penghancur jagungnya dimasukkan di sini. Ini kalau jagung masuknya di tempat. Jagung masuk ke alat ini. Nah, terus ini kalau dan jagung akan hancur. Jadi nggak berkeping-keping atau halus. Ininya bisa kita masukin sayuran. Yaitu fungsinya alat ini. Kalau ini jagung. Alat ini saya bikin sederhana mungkin. Yaitu terbuat dari jatuh ke sini, Pak. Ember bekas, cat, sudah dipotong di sini, paralon, pakai pisau ini lagi. Jadi guntingnya dari kalau sayur besi siku, dan ini bisa dibesarkan. Alat mesinnya iya dari mesin. Ini bisa kalau ini sanyo bekas atau apa gitu. Dan ini kayu bekas. Alat ini kalau kita total kurang lebih biaya saya pembuatannya tuh kurang lebih 150 sampai 200, sehingga sangat sederhana sekali, sangat mudah dan terjangkau untuk para petani. Ini harapan saya membuat alat ini supaya mudah dan praktis. Nah, kita berikan contoh cara kerja alat ini. Kita masukkan listriknya. Dan alat ini akan berputar 2 putaran. Pisau pertama itu untuk sayuran, pisau kedua ini untuk jagung. Dan ini penutupnya supaya tidak keluar. Jadi kita tutup dan sayuran bisa kita olah melalui lubang ini. Masuk ke dalam, jadi terproses. Sehingga tidak keluar dari sini dan keluar dari sini. Begitu juga kalau jagung, kita setelah kita masukkan jagung ke dalam alat ini, kita tutup supaya jagungnya tidak keluar-keluar, muncrat keluar. Demikian perkenalan alat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu Pak. Ya Pak Yudi. Ini hasil inovasi sendiri ya. Bapak pernah melihat alat yang sejenis di tempat lain? Banyak Pak. Tapi hanya satu aja itu untuk pemotong rumput gitu aja biasanya. Oke, ya. Banyak Pak. Ya. Ini kan pisau tadi Bapak dari besi siku ya? Iya, bekas Pak. Dari besi siku bekas, sebetulnya bekas atau baru sebenarnya sama saja ya. Jadi T3 itu tidak harus barang bekas, ya tidak harus barang bekas. Mungkin untuk prototipenya boleh ya, tetapi kalau untuk replikasi ketika mau dijual ya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah terkait dengan sistem pencacahnya ini, ketika produk masuk itu kan berputar ya? Iya Pak. Berputar. Nah, kalau saran saya, mungkin di salah satu pisaunya ini ada yang berfungsi sebagai pendorong, sebagai baling-baling. Ya, jadi tidak berputar terus, itu kan berputar terus itu, tidak ada yang mendorong keluar ya. Nah, Bapak pakai aja sistem pisau blender itu pasti ada sisi vertikalnya.
Itu fungsinya adalah untuk mendorong. Atau kemudian juga bisa dipasang di dinding. Ya, itu vertikal begini sehingga ketika ngantem itu dia akan langsung keluar gitu. Kok ini kan muter-muter aja nih Bapak. Jadi tidak ada yang, hanya kecepatan angin aja yang mendorong. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa untuk mencacah produk yang basah, karena limbah dari sayuran itu kan kadang-kadang kan mengandung air ya, basah. Nah itu apakah di poros motor itu ada seal karetnya? Karena kalau itu kemasukan air kan bisa korslet itu ya di apinya. Nah, kemudian yang terakhir, kapasitas kerja Bapak belum ada datanya ya, kalau untuk jagung itu 1 jam berapa kilo, kemudian kalau untuk sayuran basah, sayuran yang limbah pasar itu berapa kilo, saya kira menjadi penting itu. Kemudian terakhir, apakah output dari produk ini bisa dalam bentuk bubur? Kalau ini kan potongan saja ya. Kalau dalam bentuk aja, Pak. Jadi bubur enggak bisa ya. Oke, makasih Pak. Silahkan dijawab tadi. Kalau pisaunya mungkin nanti bisa kita modifikasi lagi Pak. Terima kasih atas sarannya. Terus kalau air Pak, untuk menahan air kita pakai seal Pak, karet di bawah sini Pak. Sehingga air itu enggak akan turun ke mesin dan tidak akan konslet gitu Pak. Jadi ada 2 seal. Seal yang pertama ada di media di atas ini, seal yang kedua di sini Pak, ada 2 seal di mesinnya itu. Terus kalau untuk bubur enggak Pak, sampai lembut itu enggak, karena kita lebih ke arah pembuatan komposnya, karena kompos itu tidak harus sampai menjadi bubur, dicacah sedemikian rupa, enggak terlalu panjang, sudah cepat untuk terfermentasi. Begitu juga untuk pakan ternak Pak, dia tidak perlu sampai menjadi bubur, karena entok ayam itu dengan patahan yang sebesar ini aja mereka udah, paruhnya itu bisa untuk mencacah Pak. Di sana ada peternakan maggot enggak? Ada Pak, maggot. Kebetulan saya dulu pernah maggot juga. Cuman kendalanya maggot karena saya di lingkungan itu Pak, baunya itu sangat tinggi Pak. Kalau kita terlalu banyak kemarin tuh. Gitu. Jadi mesin Bapak ini bisa dimodifikasi lagi untuk bisa mencacah limbah menjadi bubur. Oh, bubur. Ya, karena kalau maggot itu kan akan lebih efektif kalau pakannya itu dalam bentuk bubur, bukan dalam bentuk cacahan begini. Oh, maggot. Gitu. Ya, sama dengan bebek. Bebek itu kalau dalam bentuk bubur itu kan akan lebih cepat dicerna oleh pencernaan mereka kan, karena mereka kan nggak punya gigi Pak. Jadi maggot, bebek, ayam itu kan dia hanya ditelan saja kan. Nah kalau dalam bentuk bubur nanti Bapak bisa coba, kalau bebek dikasih bubur itu akan lebih cepat bertelurnya nanti. Ya, karena langsung bisa diproses oleh pencernaan mereka. Jadi bisa dimodifikasi lagi. Terima kasih Pak. Saya lanjut aja Pak ya. Iya Pak. Pak, ini kalau di lingkungan Bapak yang miara entok itu banyak ya Pak? Entok ada banyak Pak. Kebetulan saya juga penyuluh. Kalau Bapak sendiri kira-kira berapa ekor miara? Saya entok itu kurang lebih 50-30, tapi nggak terlalu banyak Pak. Karena habis itu saya jual. Terus yang paling banyak apa ini? Petani Pak. Saya itu petani beras merah organik Pak. Petani. Oke, jadi Bapak menciptakan alat ini hanya untuk peruntukan 50 ekor itu, atau juga mungkin ada tetangga yang juga memerlukan dari hasil alat ini, atau seperti apa? Kebetulan saya sendiri juga penyuluh Pak, jadi waktu itu begitu saya bikin alat ini, terus dinas pertanian di Sukabumi, Mas bikinin dong 7 alat ini untuk kelompok tani, kasih kelompok tani ini karena ini praktis kan, biayanya murah dan mudah gitu. Jadi kita disuruh bikin sama dinas pertanian Pak, 7 alat waktu itu. Berarti ini sudah dibuat berapa Pak? Sementara baru 10 Pak. Berarti sudah membuat ini 10? Iya. Oke, dan semua dari bahan bekas? Bekas Pak. Tadi berapa? 150.000 ya?
Nggih. Yang dikasih ke tempat lain juga barang dari barang bekas. Ya, karena kalau saya yang 250.000. suruh bikinin, Mas Yudi bikinin, nanti ya tak kasih tambahan lah. Oh ya, itu berarti belum termasuk ongkos buat kan, ongkos bikinnya kan. Kalau dengan ongkos bikin all in-nya semuanya dengan bahan bekas itu berapa Pak? Kurang lebih 250 Pak. Udah jadi, Pak. 250.000. Dikerjakan 2 hari sudah selesai Pak. Nah ini kan seperti Pak Ari bilang tidak harus semua kan barang bekas Pak. Untuk menjaga kualitas daya tahan bisa juga beberapa mungkin komponennya diganti dengan yang baru. Contoh misalkan kabelnya Pak. Kabel ini kan agak resiko ya Pak ya, kan nyolok kabel mungkin apa namanya stop kontaknya dan lain, ini kan mungkin perlu yang pembaruan tidak yang second, karena sekali resiko kan bisa kebakaran juga, konslet dan lain-lain. Itu mungkin mulai diperhitungkan Pak. Kalau misalkan dengan beberapa yang baru tadi berapa biayanya? Berarti kan Bapak udah bisa sebenarnya menjual ini kan? Iya Pak. Menjual ini. Nah ini kalau desainnya nanti Pak Farid ini, Pak Ihsan ini nanti menarik gak nih desain seperti ini nih? Karena kan kalau ini masih di lingkungan terbatas sesuai by request kan Pak? Iya, Pak. Pesanan, belum misalkan ada yang berminat beli misalkan, oh melihat langsung berminat beli kan belum ada ya. Belum. Tapi lebih banyak ini by request. Iya. Jadi saya mengambil penegasan saja bahwa alat ini dibuat Bapak karena ada request, bukan karena mungkin Bapak punya piara inovasinya Nah, modular pertama seperti- saya piara atau Miara 50 itu ya? sama bertani Pak. Oh, Jadi bertani. jadi selama ini saya ambil limbah itu kok masih utuh-utuh lama terfermentasinya gitu loh Pak. Oke. Terus cobalah saya bikin Jadi, alat. berarti kan ke depan Bapak sudah bisa berpikir untuk menjual alat ini ya dengan berbagai modifikasi ya. Siap Pak. Nah, itu. Kalau misalkan di lingkungan kota sudah banyak yang miara hewan-hewan ternak seperti itu, atau mungkin di Kabupaten Sukabumi kan cukup luas. Iya. Dan bisa sebarluaskan. Karena ini pure murni dari inovasi Bapak kan. Iya. Yang alat seperti ini bentuknya, kemudian hasilnya apa, termasuk mungkin nanti ke perkembangan ke depan sesuai Pak Ari tadi mungkin bisa berupa bubur dan lain-lain. Itu barangkali ya Pak ya, saran Pak. saya. Mungkin lanjut Pak Ihsan karena ini kaitan desain seperti apa nih Pak Ihsan? Ya, saya barusan coba cek gitu ya di marketplace, sebetulnya yang paling murah ada di marketplace itu 635.000. Tapi harga itu sudah dengan desain yang Bagus. orang mau belilah gitu ya. Saya pikir mungkin juga untuk bapak-bapak yang dari dinas atau yang lainnya gitu, bahwa membuat produk teknologi tepat guna itu tidak harus menggunakan barang bekas. Apalagi urusannya safety. Ada pisau, ada sesuatu yang berputar gitu ya, ada kelistrikan. Kalau misalnya tidak menggunakan bahan yang proper gitu ya, itu justru akan membahayakan. Jadi harga itu bukan untuk barang ini menjadi mewah, tapi barang ini menjadi aman. Itu yang jauh lebih penting. Kita bisa bikin dari apapun berfungsi gitu ya, tapi seperti yang barusan kita lihat, yang alat yang ini ketika dinyalakan harus saya injek gitu, biar dia nggak goyang gitu. Menurut saya itu menjadi nggak baik gitu ya. Kurang lebih begitu ya kalau tanggapan saya. Alatnya bagus, berfungsi dengan baik, tapi menakutkan. Maksudnya orang mau pakai takut gitu ya, atau takut ke pental si bijinya kah, atau banyak hal gitu ya, sehingga memang itu harus difikirkan lebih dalam, khususnya di wilayah desain ini. Menurut saya gitu Pak. Yes. Terima kasih Pak, nanti coba kita pikirkan lagi untuk desainnya. Memang kemarin kita coba dari besi siku yang 4 inci itu kok goyangannya terlalu besar gitu loh. Saya pakai kayu aja lah, sehingga bisa untuk di 2 rantai gitu ya Pak. Makasih Pak. Ya. Inspirasinya dari mana ini Pak? Kok dibuat dua input gitu? Ya itu tadi Pak, awalnya saya pengen ini
Dulu saya pernah beternak puyuh juga Pak. Jadi kalau puyuh itu ternyata kandungan kalau dia supaya cepat bertelur itu komponen jagung itu ternyata proteinnya sangat dibutuhkan dalam bentuk peternakan untuk merangsang bertelur itu Pak. Sehingga wah berarti saya harus menghancurkan jagung ini. Gitu. Ya, maksudnya apakah Bapak pernah lihat mesin yang mirip seperti ini dengan inputnya 2 gitu? Belum pernah Pak. Belum Cuman pernah. kalau yang sifatnya sendiri saya jagung dihancurin itu banyak. Cuman saya pengen satu alat ini bisa 2 fungsi itu Pak. Kalau Pak Ihsan tadi di marketplace itu 2 ini Pak input. Ada yang 3. Oh ada 3. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin nanti dieksplor lagi Pak supaya ya tadi ya faktor keamanan itu yang pertama. Mungkin tidak semuanya harus barang bekas, tidak semuanya harus barang material baru gitu ya, material mahal, tapi yang pasti yang pertama itu harus aman, yang kedua baru fungsinya gitu. Nah saya sering menjual teknologi itu bukan alatnya tapi gambar Pak, gambar untuk dibuat oleh masyarakat. Jadi mungkin alatnya 150.000 300 ya, 150.000. Kemudian kalau kita kasih gambar sama instruksi dan video itu bisa hanya dijual 50.000 misalkan. Tapi itu kan keuntungan full Pak. Jadi semua orang di seluruh Indonesia mungkin bisa membuat dengan instruksi dari Bapak dengan hanya 50.000, tapi sebarannya luas gitu satu Indonesia. Nah itu jauh lebih cepat penyebarannya, kemudian keuntungannya juga pasti lebih besar buat Bapak. Nah yang perlu saya usulkan, yang perlu Bapak lakukan itu didaftarkan dulu ininya Pak ke HKI, bisa ke paten sederhana atau ke desain industri. Itu nanti dari pemerintah daerah bisa bantu ya Pak ya, karena itu yang menjadi senjata utamanya. Kalau sudah disebar kemudian nanti yang beli 1 orang, kemudian 1 orang di Sumatera Utara misalkan disebarkan di sana sehingga tidak terkontrol teknologinya. Nah ini harus Bapak pegang dulu teknologinya, harus didaftarkan dulu supaya nanti kalau misalkan disebarkan itu Bapak yang punya keuntungan gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan. Ya, pertanyaan saya ini kenapa judulnya hanya dibatasi untuk pencacah sayuran dan penghancur jagung, padahal kan bisa lebih banyak lagi ya sebetulnya yang dicacah ya. Sebenarnya bisa Pak untuk penghancur kotoran kambing itu kan keras itu, dengan dimasukkan sini bisa juga Pak. Cuman maksud saya kemarin bahwa alat ini mempunyai multifungsi, jadi bukan satu aja, sebenarnya bisa lebih daripada 2 atau 3 gitu Pak. Jadi konsentrasi saya kemarin membuat alat ini tidak hanya satu aja kegunaannya, cacah sayur atau jagung aja. Sebenarnya ini bisa lebih daripada untuk yang lain gitu Pak. Misalnya kotoran kambing itu kan keras-keras, ini bisa Pak dihancurkan di sini untuk menjadi agak lebih lembut lagi gitu Pak. Iya, seandainya itu tadi bisa dijelaskan lebih banyak kan multifungsi lebih menarik Pak. juga. Iya. Terima kasih Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Dari kami terima kasih, sukses ya. Amin Pak. Akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Mas. Terima kasih. Ada closing statement Pak. Siap. Yang mau disampaikan? Terima kasih Bapak-bapak Dewan Juri, saudara-saudaraku sekalian semua. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan mungkin seperti saran Bapak tadi akan saya kembangkan lebih baik lagi alatnya. Pisaunya tidak terlalu sederhana, bisa dipakai lebih lembut lagi. Begitu juga
pengemasannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk peserta dari Kota Sukabumi.